Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Dwi Satrini, NIM S1S1 19084. Di sini saya akan menjawab tugas UAS jaringan komputer. Pertanyaan pertama yaitu perbedaan antara router dan switch. Jadi untuk dari segi fisiknya. Apabila kita melihat dari segi fisik, maka router punya bentuk fisik yang lebih besar dibandingkan dengan switch. Bentuk switch memang terbilang kecil dibandingkan dengan router. Selain itu, harga router pun terbilang lebih mahal dan juga memerlukan perawatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan switch. Kemudian untuk segi fungsinya, sebenarnya fungsi dasar keduanya hampir sama, yaitu untuk membagikan sebuah jaringan komputer. Untuk lebih jelasnya, switch adalah suatu perangkat atau device yang berfungsi sebagai pengatur dan pembagi sinyal data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Kemudian untuk router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana sebuah paket dapat diteruskan dari sebuah network ke network lainnya? Jawabannya kita bisa menggunakan routing. Jadi, router atau routing adalah perangkat yang berfungsi untuk meneruskan sebuah paket dari satu network pada network lainnya, misalnya dari LAN ke WAN, atau menghubungkan antar network yang berbeda seperti LAN dihubungkan pada WAN. Dan salah satu kelebihan dari router dapat menghubungkan jaringan yang berbeda network. Router meneruskan sebuah paket berdasarkan alamat IP pengirim dan penerima paket tersebut. Proses penerusan paket disebut dengan routing. Router memiliki tabel ARP yang berisi informasi alamat fisik dari suatu alamat IP. Router juga memiliki sebuah tabel yang berisi informasi tujuan atau rute sebuah network dan gateway atau jalur yang harus dilewati untuk mencapai network tersebut yang disebut dengan routing table. Router dapat menghitung jalur terbaik pada setiap rute network dan dapat mengalihkan lalu lintas jika salah satu jalur terjadi kegagalan. Baik, contoh sederhana bisa kita lihat dari topologi ini. Kemudian untuk soal nomor 3 yaitu perbedaan subnetting IPv4 dan IPv6. Perbedaannya adalah yang di routing untuk IPv4, performa routing akan menurun dengan ukuran pada tabel routing yang semakin membesar. Adapun penyebabnya yaitu pemeriksaan header MTU pada tiap hub switch dan router. Dan sementara untuk IPv6 sendiri dengan routing yang lebih efisien dibandingkan pendahuluannya serta mempunyai kemampuan mengelola tabel routing yang lebih besar. Kemudian untuk di fitur, pada IPv4 jumlah alamat memakai 32 bit. Dengan begitu jumlah alamat berbeda dan unik yang telah didukung jumlah terbatas atau hanya di atas 4 miliar jumlah alamat IP saja, dan berbeda dengan IPv6 yang memakai 124 bit dengan ukuran 3,4 kali 10 3,36 jumlah alamat IP unik. Kemudian untuk mobilitas, IPv4 memiliki ukuran mobilitas terbatas pada
roaming ketika beralih pada satu jaringan menuju jaringan yang lainnya. Sedangkan IPv6 mampu memenuhi keperluan mobilitas yang tinggi lewat roaming dari suatu jaringan menuju jaringan lainnya. Dan untuk bagian keamanan, untuk IPv4 walaupun umum dipakai untuk mengamankan sistem jaringan IPv4, tapi header IPsec adalah fitur pelengkap pilihan dalam standar IPv4. Sedangkan IPsec sendiri dikembangkan seiring dengan IPv6. Fitur header IPsec menjadi wajib pada standar implementasi IPv6. Selanjutnya, untuk soal nomor 4, diketahui sebuah topologi dengan IP address seperti IP address IPv4 seperti ini dan IP6-nya, dan tentukan banyaknya network yang terdapat pada topologi. Dan yang kedua, lakukan subnetting dan jelaskan proses subnetting yang dilakukan menggunakan alamat IPv4 dan IPv6 yang telah diberikan. Untuk IPv4, networknya ada 6, keterangan ruangan A, dan kebutuhan host 100, prefixnya 25, jumlah IP addressnya 128, jumlah hostnya 126, dan network ID-nya 172.168.0.0. Kemudian range IP address-nya yaitu 172.168.0.1 sampai 172.168.0.126. Kemudian broadcast ID-nya 172.168.0.127. Subnet mesh-nya yaitu 1.255.255.128. Kemudian untuk network yang kedua, keterangan ruang B, kebutuhan hostnya yaitu 28, prefixnya 27, jumlah IP address-nya 32, jumlah hostnya 30, network ID-nya yaitu 172.168. Untuk range IP address-nya yaitu 172.168.0.129.72 sampai 172.116.0.158, dan broadcast ID-nya 172.168.0.159, dan subnet mesh-nya yaitu 255.255.224. Kemudian untuk network yang ketiga, keterangan ruang C, kebutuhan hostnya 6, prefixnya 29, jumlah IP address-nya 8, jumlah hostnya 6, network ID-nya 172.168.0.160, dan range IP address-nya 172.168.0.161 sampai 172.160.166, dan broadcast ID-nya 172.168.0.167, dan subnet mesh-nya 255.255.248. Dan untuk network yang keempat, keterangan router 1 dan router 4, kebutuhan hostnya 2, prefixnya 30, jumlah IP address-nya 4, jumlah hostnya 2, network ID-nya 172.160.168, range IP-nya 172.169.172.116.0.170, dan broadcast ID-nya 172.160.171, dan subnet mesh-nya
255.255.252. Kemudian untuk network yang kelima, router 2 dan router 4. Kebutuhan hostnya 2, prefixnya 30, jumlah IP addressnya 4, dan jumlah hostnya 2. Network ID-nya 172.16.0.172. Kemudian range IP addressnya 172.16.0.173 sampai 172.16.0.174. Broadcast ID-nya 172.16.0.175. Kemudian subnet masknya 255.255.255.252. Sama seperti yang router 1 dan router 4. Kemudian yang keenam, keterangan router 3 dan router 4. Kebutuhan hostnya 2, prefixnya 30, jumlah IP addressnya 4, jumlah hostnya 2, network ID-nya 172.16.0.176. Kemudian range IP addressnya 172.16.0.177 sampai 172.16.0.178. Dan broadcast ID-nya 172.16.0.79 dan subnet masknya 255.255.255.252. Baik, ini untuk IPv4 yang telah saya kerjakan, dan kemudian untuk IPv6-nya seperti ini. Subnetnya 01234567 dan binernya untuk yang subnet 0000 heksanya seperti ini, dan rincian alamat networknya juga seperti ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.